Selamat datang di Deep Dive kita kali ini. Di depan kita ada materi yang menarik nih dari Dr. Sri Maulida. Fokusnya soal peran lembaga keuangan mikro atau LKM ya kita bilangnya dalam upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia. Sumber ini semacam ngasih kita gambaran lah ya, apa itu LKM, gimana cara kerjanya, siapa aja yang dilayani, terus dampaknya apa gitu buat mereka yang berpenghasilan rendah. Jadi, misi kita kali ini cukup jelas, kita mau bongkar peran penting LKM ini. Kita gali potensinya, tantangannya juga, semua berdasarkan materi yang Anda siapkan. Siap ya? Yuk, kita selami bareng-bareng. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu kali ya. Jadi LKM ini intinya tuh kayak jembatan finansial gitu. Buat mereka yang seringkali nggak kelihatan sama bank-bank konvensional. Mereka ini nyediain layanan kayak pinjaman, tabungan, kadang ada juga asuransi mikro. Nah, karakteristik utamanya apa? Skalanya kecil, fokusnya ke masyarakat berpenghasilan rendah atau usaha mikro. Dan yang sering jadi pembeda nih, pinjamannya seringkali dikasih tanpa perlu agunan, tanpa jaminan fisik gitu. Tujuannya sih mulia ya, buka akses keuangan, dorong usaha kecil biar bisa tumbuh, dan yang penting juga ngurangin ketergantungan sama rentenir. Tahu kan rentenir? Yang bunganya mencekik gitu loh. Betul, betul. Dan yang menarik tuh kenapa sih LKM ini jadi penting banget? Ya karena itu tadi, mereka ngisi kekosongan sistemik. Bank formal kan punya aturan ketat ya, soal jaminan lah, minimal pinjaman, prosedur yang kadang ribet buat masyarakat bawah. Nah LKM ini lebih fleksibel. Contohnya, yang paling terkenal mungkin Grameen Bank ya, di Bangladesh. Itu pionirnya kredit mikro yang didirikan Muhammad Yunus. Mereka itu buktiin kalau ngasih pinjaman kecil, apalagi ke perempuan miskin, tanpa jaminan, itu bisa efektif banget. Tingkat pengembaliannya malah tinggi loh. Ini kayak mendobrak mitos lama lah di dunia perbankan. Wah, iya ya. Grameen Bank itu fenomenal banget emang. Itu nunjukin kalau model alternatif tuh bisa jalan ya. Terus kalau kita lihat di materi Dr. Maulida ini, dampak paling nyata yang beliau garis bawahi dari LKM di masyarakat itu apa aja? Dampaknya itu bisa berlapis, Mas. Yang paling langsung kerasa ya suntikan modal usaha. Coba bayangin aja, seorang ibu rumah tangga bisa mulai jualan kecil-kecilan atau bikin kerajinan tangan gara-gara dapat pinjaman LKM. Ini bukan cuma soal uang masuk, tapi bisa jadi langkah awal buat keluarga jadi mandiri secara ekonomi. Materi ini juga nekenin perannya buat pemberdayaan, khususnya perempuan. Kan sering tuh, perempuan jadi tulang punggung ekonomi keluarga di level mikro. Selain itu, ya interaksi sama LKM ini secara nggak langsung juga ningkatin literasi keuangan. Oh, literasi keuangan ya? Maksudnya gimana tuh? Iya, jadi pemahaman dasar masyarakat soal cara ngelola duit, pemasukan, pengeluaran, nabung, utang, gimana ngaturnya biar bijak, itu kan fondasi penting banget. Oke. Jadi LKM ini bisa jadi katalis perubahan positif ya? Ngasih modal, memberdayakan, bahkan ngajarin soal keuangan. Tapi ya namanya juga dua sisi mata uang. Materi Dr. Maulida ini pasti nyinggung sisi lainnya juga dong. Tantangan atau risikonya gitu yang perlu kita waspadai. Ya jelas lah, dan ini penting nih buat kita pahami, biar seimbang. Materi ini nyebutin beberapa tantangan yang lumayan serius. Pertama, soal keberlanjutan LKM itu sendiri. Banyak yang berjuang dengan dana operasional yang terbatas, susah nyari sumber pendanaan yang stabil. Kualitas SDM sama manajemennya juga sering jadi masalah. Ini ngaruh ke efisiensi dan pelayanan kan? Terus ada resiko klasik, kredit macet. Apalagi kalau proses penilaian nasabahnya kurang hati-hati. Regulasi sama pengawasan dari pemerintah juga kadang belum optimal buat dukung LKM biar tumbuh sehat. Itu tantangan operasionalnya ya. Kalau kritik yang lebih mendasar ke model LKM ini, ada nggak disebutin di sumber kita? Ada. Kritik yang cukup sering kedengeran itu potensi LKM malah bikin jebakan utang baru. Wah, kok bisa gitu? Ya kalau nggak dikelola hati-hati, misalnya bunganya terpaksa tinggi buat nutup biaya operasional sama resiko. Nah, ini bisa memberatkan nasabah. Terus muncul juga dilema yang disorot Dr. Maulida. Gimana LKM nyimbangin misi sosialnya buat bantu orang miskin sama tuntutan bisnis biar tetap jalan. Kalau terlalu fokus kejar profit, ya misi sosialnya bisa kegerus. Makanya, nilai kinerja LKM tuh nggak bisa cuma lihat angka pengembalian pinjaman aja. Harus ukur juga dampak sosial ekonominya secara nyata di lapangan. Itu dilema yang, krusial banget ya.
antara misi sosial sama keberlanjutan bisnis. Nah, dengan tantangan sama kritik tadi, apa aja nih strategi penguatan LKM yang diusulin di materi ini? Kayaknya sayang banget ya kalau potensi LKM ini dibiarin gitu aja. Tepat sekali. Sundar ini ngasih beberapa jalan keluar lah ya buat penguatan. Pelatihan, peningkatan kapasitas, manajemen LKM itu kunci. Terus, perlu ada dukungan kebijakan sama regulasi yang lebih enak dari pemerintah dan otoritas keuangan. Inovasi produk juga penting, biar layanan LKM makin pas sama kebutuhan nasabah. Mungkin nggak cuma pinjaman, tapi tabungan fleksibel atau asuransi mikro gitu. Integrasi yang lebih baik sama sistem keuangan nasional juga bisa bantu LKM naik kelas. Nah, kalau teknologi gimana? Di era digital gini, pasti ada perannya kan? Oh jelas, teknologi disebut bisa jadi game changer nih, potensinya gede banget. Digitalisasi layanan, pakai mobile banking, atau aplikasi fintech gitu, itu bisa motong biaya operasional LKM lumayan banyak. Jangkauannya juga bisa lebih luas, ke daerah-daerah pelosok yang susah diakses fisik. Ini buka peluang efisiensi sama sekarang yang dulu mungkin susah dibayangin. Selain itu, ada juga alternatif model kayak LKM syariah yang disebutin. Ini operasinya pakai prinsip tanpa bunga, keadilan bagi hasil. Oh, LKM syariah ya? Iya, ini bisa jadi pilihan menarik buat segmen masyarakat muslim yang mungkin pengen layanan keuangan sesuai prinsip syariah. Wah, menarik banget ya spektrum solusinya. Mulai dari benahin internal LKM-nya, manfaatin teknologi, sampai ada model alternatif kayak syariah. Iya, jadi kalau kita tarik benang merahnya nih, materi dari Dr. Sri Maulidar ini kuat banget negasin kalau LKM emang punya peran strategis, peran signifikan lah dalam agenda pengentasan kemiskinan. Mereka bukan solusi tunggal ya, bukan peluru perak gitu, tapi alat penting lah dalam kotak perkakas pembangunan. Cuma ya itu, potensinya baru bisa maksimal kalau ada ekosistem yang dukung, kebijakan yang pas, pembinaan yang jalan terus dari banyak pihak, sama kemauan LKM-nya sendiri buat terus belajar, adaptasi, dan inovasi. Oke, jadi buat Anda yang lagi nyimak nih, pemahaman penting dari deep dive kita kali ini adalah adanya mekanisme nyata di level bawah, ya di akar rumput, yang dirancang buat jangkau mereka yang paling butuh akses finansial. Ini solusi konkret, walaupun ya kompleks dan penuh tantangan juga. Nah, ini mungkin bisa jadi bawa kita ke satu pertanyaan buat direnungkan nih, buat Anda bawa pulang. Mengingat LKM ini punya dua sisi ya, potensi besar buat bantu orang keluar dari miskin, tapi ada juga resiko, malah ngejerat utang kalau nggak hati-hati. Gimana sebaiknya kita sebagai masyarakat, sebagai pembuat kebijakan, ngerancang, ngedampingin, dan ngawasin LKM ke depannya. Apalagi dengan semua kemungkinan dari teknologi nih. Gimana kita bisa pastiin LKM ini benar-benar jadi tangga yang kuat buat naik kelas. Jadi jalan menuju kesejahteraan, bukan malah jadi pintu lain ke kesulitan finansial yang lebih dalam lagi.